Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga saat ini dimanapun Anda yang sedang menyaksikan rekaman ini diberikan oleh Allah kebahagiaan baik lahir maupun batin. Sahabat-sahabatku, sengaja saya membuat sebuah rekaman ini yang saya khususkan bagi orang tua yang baru saja menikahkan putra dan putrinya. Sahabat-sahabatku, konflik dalam berkeluarga, terutama bagi yang baru saja menikah, tentu dia sedang mencari tentang sebuah proses penyesuaian. Sebab itulah orang tua jangan terlalu banyak ikut campur dulu. Kita berikan kesempatan kepada putra-putri kita untuk bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena tadinya anak kita baik yang laki ataupun yang perempuan awalnya kan bersama-sama di rumah kita, kumpul bersama keluarga. Begitu sudah menikah kan pisah tuh. Ada orang tua yang kemudian tidak rela. Kenapa? Bagi anak laki-laki sudah dibiayai dari sejak kecil sampai kemudian dia kuliah, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian setelah dewasa menikah, dia pergi punya penghasilan diberikan kepada istrinya. Ada yang kemudian orang tuanya tidak terima, sehingga dia kemudian menjadi masalah ini bagi istrinya. Sama halnya bagi orang tua pihak wanita. Dia juga dirawat dari sejak kecil sampai dewasa. Kemudian setelah dewasa dia ikut suaminya. Nah, bagi orang tua, baik orang tua laki-laki ataupun perempuan, tentu kita ini harus menyesuaikan dengan anak-anak kita. Dan juga sama bagi anak-anaknya, tentu kita bertambah orang tuanya yang tadinya hanya 2 orang, kemudian bertambah menjadi 4 orang. Kenapa? Karena yang 2 adalah ayah dan ibu mertua. Tentu yang baru saja kita kenal, kita tinggal, ketika kita misalnya tinggal di rumah orang tua laki-laki, ya, maka istrinya itu akan berada setiap hari bersama dengan, kalau punya adik dia ketemu dengan adiknya, kalau punya kakak dia bertemu dengan kakaknya, ya kan? Maka ada kakak ipar, ada adik ipar, ada juga mertua. Maka kadang seringkali bisa menimbulkan konflik, clash, ada ketika misalnya ibu mertua, ayah mertua ngasih nasihat dengan cara yang baik. Kadang-kadang kalau kitanya nih enggak menyesuaikan bisa tersinggung. Kenapa? Karena memang kita nih itu bukan orang tua kandung, ya. Sama orang tua kandung saja seringkali kita melawan, apalagi dengan ayah dan ibu mertua yang bisa-bisa tersinggung, kemudian dia tidak berani, maka kemudian dilampiaskan kepada suaminya atau dilampiaskan kepada istrinya marahnya. Nah, itulah sahabat-sahabatku, khususnya nih bagi orang tua, kasih kesempatan anak-anak kita ketika yang baru nikah, ya. Sebab itulah jangan sampai kemudian kita terlalu larut, kemudian kita terlalu ikut campur, sehingga apa? Itu akan memunculkan konflik baru. Dan juga sahabat-sahabatku, ya, bagi orang tua, jadilah orang tua yang betul-betul wise, orang tua yang betul-betul ramah kepada menantu, kepada anak, ya, sehingga tidak kita nih membela anak kita tapi kemudian menyalahkan menantu. Dan itu bisa menjadi masalah. Dan akhirnya apa? Banyak orang yang pernikahan seumur jagung itu karena memang konflik diantaranya adalah itu. Makanya kalau pengalaman saya dulu ketika habis nikah, saya tidak lama tinggal di rumah mertua, tapi saya kemudian cari kontrakan walaupun hanya 1 petak. Kenapa? Itu untuk menghindarkan konflik, apalagi kalau kemudian itu banyak adik, ya, banyak saudara. Dan kadang-kadang kita nih nggak bisa terima juga, kadang-kadang ngasih nasihat orang tua, ya mertua itu kan. Tapi kalau kita nih baik, ya, kita kemudian berpikiran kita jernih, dikasih nasihat, oh, memang itu adalah sayang, ya. Jadi kalau kemudian itu anak kita yang laki-laki istrinya belum bisa masak, ya jangan dipaksakan dulu, penyesuaian dulu, perlahan-lahan. Ya, jangan langsung begitu habis akad nikah istri kita dipaksa harus sebagaimana layaknya diri kita sebagai orang tua, nggak bisa. Jadi kasih kesempatan supaya apa? Mereka juga enak, ya, enjoy, ya kan? Sehingga pernikahannya bukan sehari 2 hari. Makanya saya bilang, sahabat-sahabatku, seringkali ketika saya memberikan nasihat pernikahan, maka bekal yang harus disiapkan ketika kita menjelang nikah itu bukan cari gedung,
bukan cari penghulu, tapi apa? Persiapkan mental lahir dan batin supaya apa? Karena tidak seindah yang kita bayangkan, sebagaimana indahnya berbulan madu. Karena bulan madu itu hanya sebentar, cuman paling lama seminggu. Setelah itu akan berhadapan dengan kehidupan berkeluarga, yang apalagi nanti ada anak, ya. Maka sahabat-sahabatku, maka itu ada orang yang kemudian yang dikenal dengan baby blues, ya. Mereka merasa tersiksa, hidupnya terganggu, ya kan, hidupnya merasa menderita. Kenapa? Karena anaknya tengah malam bangun. Maka pelajari itu. Ada yang namanya disebut dengan pendidikan pranikah. Sebelum nikah itu ada pendidikan supaya betul-betul menyiapkan diri. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.